Oke guys, welcome back lagi ya. Kali ini aku pengen bahas lagi tentang BAM yang kemarin, karena aku baru review singkat doang untuk si Revolution BAM ya. Cuman di sini tuh apa ya? Ada mekaniknya yang menurutku kurang lah, kurang bagus menurutku di BAM itu. Terutama di pasifnya itu guys ya. Jadi kalau kalian tahu ya kan di skillnya BAM itu teman-teman. Ini aku udah bikin report sih sini. Jadi di skillnya BAM itu di pasifnya itu dia apa namanya, bakal ngaktifin mode torn ya. Itu kalau misalnya darahnya kurang dari 40% kan, sedangkan dia ada shield yang bisa ngeblokir serangan musuh kan. Nah ini bentar aku kasih lihat ke kalian ya guys ya, dari pasifnya si BAM ini teman-teman. Ini kan, nah ini kan dia ini guys, apa namanya, pasifnya kan dia kan ini kan ada mode pertahanan orb, bisa blokir serangan, sama dia ngaktifin mode torn ya guys ya. Nah cuman masalahnya ini yang ini loh guys, yang di buff magic resistance 50% ini sama revolusinya ini cuma bisa diaktifin kalau misalnya tornya aktif ya guys ya. Jadi kurangnya BAM tuh gitu, mekaniknya rada ribet guys. Jadi kalau kalian pengen maksimalin apa namanya, full potensinya si BAM ini teman-teman, ini kalian harus nge-trigger pasif tornya ini teman-teman. Jadi dia bakal agak ribet ya guys ya buat dimainin. Itu yang sempat aku report teman-teman di suggestion ini. Kenapa? Karena aku jujur ya rada kecewa gitu. Kok bisa kok bisa masa mage damage-nya kalah sama tank loh. Ini kan mage kan, kalah sama tank damage-nya guys. Ini juga nih. Ini kan lawannya kan ungu semua ya guys ya. Lawannya ungu semua. Kalau biru ke ungu kan nggak ada penambahan damage ataupun pengurangan damage kan, netral kan. Terus hijau juga netral kan ke ungu kan. Tapi masih gedean Kalavan damage-nya guys. Gimana ceritanya itu? Terus ini kan biru ya, jadi wajar lah ya, karena kan Kalavan advantage. Cuman masalahnya kan di sini kan Kalavan tank, dia nggak ada kayak bonus node yang gila-gila amat ya. Kalau mage ini kan ada critical damage, ada critical hit chance, tak pentokin semua, ada special move pierce. Tapi kok ya bisa cuma dikasih segini doang loh damage-nya loh guys ya. Padahal ini divisinya berapa ini? 330 loh divisinya nih sama musuh. Nah ini guys yang aku maksud tadi, kurangnya si BAM ya, ribetnya mekaniknya si BAM itu. Dia itu ini kan kalian lihat ya, ini kan buff revolusinya nggak ada guys. Buff revolusinya kan di sini nggak ada, cuman ada buff attack dari ini kan, buff attack dari apa namanya itu, uh, eksklusif equipmentnya si BAM kan, yang naikin 100 attack itu. Nah setelah tornya aktif, nah ini baru muncul nih special move pierce ya kan, special move pierce, terus buff lifesteal sama buff magic pierce ya kan, 30% magic pierce dari revolusinya. Ini aku liatin lagi nih ya, aku liatin lagi guys. Jadi dia aktifnya tuh ketika udah ke-trigger pasifnya guys. Ini kan pasifnya lagi animasi kan, lagi ke-trigger pasifnya. Jadi ribetnya kayak gitu nih. Aku lihat ke BAM tadi guys. Nah ini ya, ini kan ngasih magic pierce ya kan 30%, special move pierce 40%, damage lifesteal 80%. Nah ini cuman bisa aktif kalau misalnya pasifnya nyala. Jadi rada kocak gitu ya. Jadi BAM ini gimana guys? Jadi dia tuh cuma bisa apa namanya, dimainkan di situasi tertentu doang gitu si BAM ini ya. Kalau misalnya nggak ada yang ngetargetin BAM ya otomatis ini kan nggak ke-trigger pasifnya ya. Apalagi BAM ada invincible, ada mode pertahanan yang bisa ngeblokir damage, jadinya semakin sulit juga untuk musuh nge-trigger pasifnya BAM. Jadi kalian ibarat naikin sampai level 5 tapi level 5 nya nggak kepake kalau misalnya lawannya nggak bisa reach ya. Apalagi kalau lawannya musuh-musuh tank yang heal terus loh, jadi bakal agak sulit ya buat meluluhlantakkan lawannya. Jadi menurutku untuk dari Revolution BAM itu kurangnya di situ. Oke, nah terusnya kalian pasti nanti bakal bertanya, lah kalau misalnya BAM kayak gini kira-kira bakal tetap worth nggak buat dikejar? Kalau menurutku tetap worth ya, cuman perilisan BAM ini di samping dari pasifnya yang kurang ya guys ya, sama evolusinya yang ribet aktivasinya, itu ya bentar lagi bakal ada rilis karakter X terbaru ya, yaitu X Gustan nggak salah, udah di leak dan itu bakal rilis di akhir Januari ya. Jadi kalau kalian pengen ngejar Gustang ya, karakter X ya, itu minimal punya 1100 black market tiket ya, dan banyak sekali gitu ya. Jadi kalian harus mikir ulang lagi kalau pengen bakar black market tiket teman-teman. Terus kenapa sih BAM ini tetap worth meskipun apa namanya, revolusinya ini aktivasinya sulit ya? Karena
meskipun begitu Bam itu ditolong sama ini guys, ditolong sama skill pertamanya ini loh. Ini dia tuh ini ya guys ya. Ini tuh semakin sedikit lawannya ya guys ya, itu semakin sakit guys, karena penurunan defense-nya loh, itu dia ketumpuk terfokus ke satu target atau dua target yang musuh yang masih hidup ya. Jadi ini kalau semakin late itu bakal semakin sakit teman-teman, karena dia pengurangan defense-nya bakal makin banyak kan dia nembakin 8 kali kan kalau musuh secara acak kan. Ditambah lagi dari exclusive equipment-nya ya, dia ningkatin attack 100% setiap kali meredam sisung kena target. Di sini nggak ada durasinya teman-teman, dan itu emang nambah attacknya gila banget ya, 100% setiap kali mengenai target yang sama gitu kan. Ini kalau semakin dibawa ke late, semakin koefisien attacknya Bam semakin tinggi, semakin sakit teman-teman. Jadi si Bam ini dia semakin late semakin sakit damage-nya ya. Cuman ya tadi itu kekurangannya guys, kekurangannya kalian bakal sulit untuk mengandalkan revolusinya ya. Meskipun begitu Bam itu tetap bisa jadi main DPS ya, tetap bisa jadi main DPS, dan dia bisa mengcounter unit-unit yang nargetin Bam itu, yang nargetin Bam kayak misalnya Jinsung atau Cell Yuri. Itu kalau dibawa ke apa namanya itu trial biru, dia gendong banget guys di trial biru, karena dia bisa karena dia targetingnya itu di most consecrated target ya, bukan musuh terdekat ya. Beda kalau kayak Kaiser teman-teman. Kalau di sini loh di trial ini kan kalau misalnya kalian pakai Kaiser ya, ini kan yang diserang kan musuh depan-depannya doang kan. Tapi kalau kayak pakai Bam itu dimana musuhnya ngumpul, ramenya di mana, yaitu yang di ulti Bam, dan itu bisa banget buat kalian akali nge-counter yang backline juga, itu bisa dikenain juga guys. Salah tadi ya ini aku pakai Bam ini ya, damage-nya 11-12 lah ya sama Kaiser guys. Tapi ini Bam ini bagusnya dia bisa jadi tumbal Chiljuri ya. Kan Chiljuri kan nanti pasti loncat ke Bam kan dia pasti loncat ke Bam, tapi nggak bakal ngedamage karena Bam itu dari ada protectionnya dari pasifnya, nggak mengurang ya, dia nggak mengurang darahnya. Terus Bamnya ulti ya, dia consecrate area kan, dan bla 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 ya, pokoknya gitu. Jadi kayak gitu guys untuk plus minusnya Bam ya. Jadi menurutku kalian nggak usah terlalu mengkhawatirkan ya untuk aktivasi pasifnya, anggap aja itu sebagai bonus dari Bam ya, bonus dari revolusinya. Soalnya si Bam itu dari exclusive equipmentnya aja dia udah sakit banget guys, koefisien attacknya tuh tinggi banget. Kalian cuma perlu kayak komboin sama mom anak atau mungkin sama Bam kuning atau ini loh, pokoknya yang naikin energi lah, naikin special move pierce atau lainnya kayak garam gitu, itu udah bagus banget guys. Kalian nggak perlu overkill pakai ini ya, nggak perlu overkill ngeboost Bam pakai apa Albeda tuh nggak perlu ya, terlalu OP kalau kalian pakai Albeda guys. Nah, aku bakal tunjukin kalian beberapa gameplay Bam teman-teman. Di sini nih, ini apa sih, ini pas apa nih? Oh ini aku taruh bareng Albeda ya, udah jelas nge-carry kalau dipasangin Albeda guys. Kita lihat yang nggak dipasangin Albeda. Nah ini dia beradu sama Yirang, dia damage-nya lebih tinggi karena Yirang ini kan dia bikin consecrate area kan. Yirang ini bakal ngumpulin musuh ke satu titik, sedangkan si Bam itu ya targetingnya most consecrate area, dadar langsung rata semua musuhnya guys. Ini Yirang aja kalah damage guys sama si Bam ya, karena damage overtime-nya Bam itu emang benar-benar sakit guys, damage overtime-nya. Di sini aku cuma pakai apa namanya tuh Gustang doang buat buff attack-nya. Tapi sebenarnya guys ya, ini sebenarnya kenapa damage-nya Bam tuh lebih sakit, karena ini late banget guys. Kalian coba perhatikan ya, kalian perhatikan gamenya, sebenarnya tuh damage-nya Yirang tuh sama sakitnya guys, cuman Yirang tuh kebalikannya Bam ya. Yirang itu semakin late damage-nya semakin berkurang guys, Yirang itu karena petalnya dia terbatas. Sedangkan Bam itu semakin late bakal semakin sakit damage-nya. Karena dari apa namanya skill pengurangan defense-nya itu bakal numpuk ke fokus satu target gitu. Ini ya guys, nanti ini yang survive itu si Ghost teman-teman, si Ghost yang tetap survive ya. Nanti kalian tinggal Ghost doang kan. Ini kalau kalian perhatikan guys, ini kalau misalnya si Yirang ngeluarin petal ya, itu cuman keluar 2 petal doang karena musuhnya tinggal 1 guys. Ini masih tinggal 2 ya. Nanti lihat Yirangnya keluarin petal teman-teman. Nah, ini kan Yirangnya keluarin petal teman-teman. Ini yang keluar cuma 4 guys. Makanya Yirang itu semakin sedikit musuhnya itu nanti bakal
semakin berkurang DPS-nya. Kalian lihat nih. Tuh cuma 4 kan. Tadi kalian perhatikan cuma 4 tuh kalau lihat. Nah, sedangkan si BAM itu guys, kalau BAM ngeluarin skill aktif yang terbang itu loh, yang terbang ngeluarin panah-panah gitu kan. Itu semakin terfokus ke satu target, pengurangan defense-nya semakin gede. Nah, ini nggak ada yang bisa ngekill guys. Ini nggak ada yang bisa ngekill ghost kecuali BAM-nya. Kecuali BAM-nya mulai nge-skill yang ngurangin death rates ya, ngurangin death. Nah, langsung hilang berat gitu. Jadi emang gitu guys, apalagi tambah kebiasaan dari exclusive equipmentnya, BAM itu semakin late semakin sakit. Itu ya guys ya. Kalau misalkan tadi ini ya guys ya, kalau misalkan ini BAM-nya aku buang guys, andai kan BAM-nya aku buang ya, aku buang terus girangnya main muter-muter bla 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 gitu ya, itu sampai waktu habis ghostnya masih hidup guys, ghostnya masih hidup. Cuman karena ada death share yang begitu brutal ya, 240% guys pengurangan defense ya, itu langsung hilang guys ghostnya. Meskipun sebenarnya kalau misalnya BAM-nya ini dibuang, aku bisa pakai VV ya guys ya, buat ngeblokir HP blocknya si ghost, akhirnya tetap bisa menang dari matchnya. Tapi BAM di sini emang dia semakin late emang semakin sakit teman-teman. Kalau misalnya andai kata gamenya ini selesai dalam 10 detik selesai bredet, itu DPS-nya Jirang jauh lebih gede guys, karena Jirang bredet langsung 10 peta kan, langsung mati semua musuhnya. Jadi BAM ini nggak sempat naikin koefisien attack-nya, naikin koefisien attack dari exclusive equipment-nya. Meskipun BAM nggak perlu ngaktifin tornya dari pasifnya ya, itu dia menurutku juga udah cukup sakit ya, untuk terbilang cukup sakit. Meskipun sakitnya itu ya masih di bawahnya Ijin, masih di bawahnya Kalavan ya, nggak tahu kenapa kok bisa kayak begitu ya, atau mungkin setara gitu ya untuk perbandingannya. Ini aku kasih lihat lagi nih untuk perbandingannya sama si Kalavan teman-teman. Sama Kalavan aja masih tinggian Kalavan loh. Ini BTW BAM-nya ini aku link ke Yirang teman, pakai Sela Magic Bears ini link ke Yirang teman-teman. Yirangku Magic Bears-nya 90%-an gitu. Ini aja masih sakitan Kalavan loh. Aku juga bingung gitu ya, kok bisa kayak gitu ya. Kita coba perhatikan guys, apa yang sebenarnya terjadi ya. Sebenarnya ya Kalavan juga sakit sebenarnya demi Kalavan ya guys ya. Kita lihat. Ini tuh sebenarnya tuh masalah utamanya DPS-nya drop ya guys ya. Itu karena Revolution 5-nya BAM ini nggak berguna guys kalau nggak aktif ya. Kalau nggak aktif dia DPS-nya kurang banget. Tuh DPS-nya dia kurang banget guys tuh. Cuman bener-bener dia harus revolusinya aktif atau dia harus nge-stack dari exclusive equipment. Sedangkan kalau kalian pengen nge-stack exclusive equipment ya, wah ini berapa ya? 30 detik selesai. Ini 30 detik sudah selesai nih. Ya 40 detik. Ini cuma 40 detik selesai kok ya. BAM-nya nggak sempat nge-stack guys. Jadi BAM itu ningkatin attack 100% ya. Itu tiap kali skill aktif yang mana tuh? Skill aktif ini kan. Yang ini kan, coba lihat. Perisai biru sejati ditingkatkan. Perisai biru yang mana? Ini kan. Nah, ini kan cooldownnya berapa ini? Ini kalau misalnya swiftness berapa? Swiftnessku 108 kan, berarti dia jatuh ke 20 detik ya teman-teman. Kira-kira 20 detikan cooldown. Sedangkan misalnya nih detik pertama kan waktunya 1 menit 30 kan. Skill pertama di detik 25, berarti skill kedua di detik berapa tuh? Detik 5 ya. Sedangkan matchnya kan tadi berakhir dalam waktu 40 detik. Otomatis dia nggak sempat nge-stack banyak gitu kan ya, nggak sempat nge-stack nya banyak gitu. Ini kan kalau misalnya mengenai target yang sama. Sedangkan kalau misalnya musuhnya rame-rame kan, kan kesebar semua, otomatis koefisien attack-nya ya nggak seberapa gitu. Jadi emang BAM ini bagusnya kalau misalnya di bawah sampai late game, sampai misalnya menit-menit detik-detik terakhir. Nah itu baru dia bakal keluar burstnya, bener-bener sakit banget. Ini BAM ya guys ya, ini sakit banget. Cuman sayangnya dia terlalu banyak mekanik ya, jadi kekurangannya di situ. Dan pertanyaan apakah tetap worth it? Menurutku tetap worth it untuk dikejar. Tapi dengan melihat Gustang X bakal rilis, terus nanti ada Yuri Fighter tipe Yellow juga bakal rilis ya. Setelah ini kan nanti bakal rilis Yuri teman-teman, Yuri versi Kranos. Itu aku belum bisa menyarankan apakah wajib kejar atau enggak ya, kecuali kalau kalian
nggak perlu mengkhawatirkan black market tiket. Itu ya udah gacha aja gitu ya. Soalnya gini guys, soalnya kalau family head X Gustang itu minimal modalnya 1100 black market tiket. Terus kalau kalian pengen ngejar Yuri kuning ya, yang nanti bakal rilis SSR Plus, itu juga modalnya ya paling kisaran minimal 600 black market tiket ya. Jadi itu banyak banget. Apalagi kalau misalnya ternyata Yuri Kranos ternyata levelnya setingkat sama White, waduh makin gila lagi itu kan dia soalnya sekarang lagi meta fighter kan. Sekarang di mana-mana lagi meta fighter soalnya guys, Ijin, terus White, terus Kalavan ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian ngejar BAM sekarang itu menurutku jangan terburu-buru ya. Mungkin nanti lihat dulu kitnya Yuri, nanti di reveal kitnya Yuri baru nanti kalian tentukan. Soalnya gimana ya? Soalnya kalau fighter ya, kalau fighter itu dia invest revonya tuh lebih murah ya guys. Kayak misalnya White nih. Ini White ini aku cuma naikin critical damage sama cooldown teman-teman, udah gitu. Sedangkan kalau kayak si BAM ya yang mage-mage ini ya. Mage-mage ini aduh banyak banget ya yang dimaksin, kayak ini dimaksin critical rate, ini critical damage, bisa virus attack, swiftness juga harusnya dimaksin. Nah ini kan cooldown juga harus dimaksin guys, soalnya kan ini kan stack dari Perisai Biru eksklusif equipnya kan ini tergantung aktif skill. Sedangkan aktif skill ini kalian kalau pengen nge-triggernya kalian harus naikin cooldown reduction atau gampangnya pakai Albeda. Kalau kalian pakai Albeda di BAM ya silakan, tapi menurutku Albeda kurang lah ya, maksudnya terlalu overkill kalau misalnya dikasih BAM, karena si BAM ini jujur ya, asalkan kalian bisa nge-trigger pasifnya itu udah BAM itu udah OP banget. Kalau kalian tambahin Albeda malah pasifnya nggak ke-trigger gitu ya. Kalau tambahin Albeda malah pasifnya nggak ke-trigger, jadinya malah revolusinya nggak kepake gitu ya. Jadi ya kayak gitu untuk reviewku. Jadi menurutku ya guys ya, kalau kalian masih nabung ya mending kalian pikir ulang lagi buat ngejar BAM, karena emang mekaniknya susah. Dia hanya revolusinya hanya bisa aktif di beberapa kasus saja teman-teman. Kayak misalnya kalau misalnya BAM-nya benar-benar diincar-incar sama musuhnya, nah itu baru kepake, atau mungkin di PvP mungkin juga bakal kepake banget tuh. Ya udah mungkin kayak gitu aja. Next aku bakal review tentang si Kun ini. Asal kalian tahu ya, ini Kun ini dia broken banget guys. Dia broken banget guys. Nanti aku bakal bahas di next content. And for now, see you.